Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabat Islam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tokoh yang ingin kita bahas pada video kali ini ialah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Ali An-Najdi Al-Qasimi, yang lahir pada tahun 1907 di Bandar Buraidah, wilayah Qasim di Arab Saudi. Perjalanan hidup manusia benar-benar sebuah misteri yang tidak dapat diduga. Mereka yang hidupnya terlihat baik bukan tidak mungkin di akhir kehidupannya membuat suatu hal yang tidak bisa kita kira. Sebuah perjalanan berharga ini akan terus menjadi pengingat bagi siapapun di masa depan. Pada masa mudanya, Abdullah Al-Qasimi ini merupakan mahasiswa teladan dan cerdas. Ia disebut orang pertama di era modern yang menulis kritikan ilmiah terhadap Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kecerdasannya ini terus nampak dengan banyaknya buku yang dibaca dan ditulis. Abdullah Al-Qasimi dikenal sebagai kritikus yang mampu mematahkan argumen para ateis yang mencoba menyerang Islam dan meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya kemudian masuk pada jajaran ulama besar yang cukup dikenal. Kebanyakan bukunya berfokus pada pembelaan terhadap Islam dengan banyak menguasai bidang keilmuan lainnya. Puncak dari perjalanannya saat ia menulis sebuah buku yang sangat indah dan dipuji oleh gurunya sendiri dan umat Islam di eranya. Buku itu berjudul As-Sirah Baini Al-Islam wa Al-Watsaniyah, yang artinya peperangan antara Islam dan pemuja berhala. Sebuah buku yang berisi pembelaan Islam dan membantah argumen ilmiah selain Islam. Pada kata pengantar buku ini terdapat kutipan-kutipan ucapan ulama lain yang ditujukan kepada penulis dan pembaca. Salah satu guru Al-Qasimi, Syekh Salih Munajjid, salah satu imam Masjidil Haram, menulis pujian tertinggi di kata pengantar buku tersebut. Ia mengatakan Al-Qasimi telah membayar mahar surga untuknya dengan tulisan ini. Maknanya Al-Qasimi sudah layak masuk surga karena buku itu begitu indah dan bermanfaat di kalangan muslimin. Namun pujian-pujian yang ia terima kemudian menghadirkan rasa sombong yang perlahan mulai nampak pada dirinya. Al-Qasimi sering memasukkan puisi dan syair puisi berisi pujian untuk dirinya sendiri di sampul buku-buku karyanya. Ia juga merasa cukup dengan keilmuan yang sudah dimiliki dan mulai merambah membaca buku-buku filsafat. Selain itu, ia menikahi seorang wanita asal Beirut yang menurut sebagian literatur mempengaruhi pemikiran Abdullah Al-Qasimi ke depannya. Sejak narsisme dan kesombongan itu hadir pada dirinya, pemikiran Al-Qasimi mulai berubah. Ia diketahui mulai meninggalkan sholat, meragukan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menganggap Islam adalah sebuah agama yang mengekang. Bahkan ia membuat tulisan yang isinya 180 derajat dari buku yang selama ini ia tulis, yakni Yakzibuna Likayyarallah Jamilaan, yang artinya kebohongan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, yang penuh keindahan sebagai bantahannya terhadap keberadaan Allah. Selain itu ada buku lain, Hazihi Al-Aglal. Inilah yang membuat kita terbelenggu. Sebagai bentuk serangannya terhadap Islam yang ia anggap mengekang manusia, Al-Qasimi yang dulu membela Islam dan membantah para ateis, kini berbalik arah menyerang agama yang dulu ia pegang dan dibelanya. Tentu saja buku-buku dan tulisan Al-Qasimi pasca keluar dari Islam dibantah dan diserang habis-habisan oleh para ulama lain.
yang masih berpegang teguh di agama Islam. Beberapa ulama lain juga sudah mencoba mengajak Al-Qasimi untuk berdialog, namun ia masih begitu keras atas apa yang ia yakini. Ia telah melemparkan Islam yang selama ini ia bela dan teguh pada pendiriannya sebagai ateis. Keyakinan ini juga yang ia bawa hingga ia meninggal karena kanker di rumah sakit Ain Shams, Kairo, Mesir pada tanggal 1 September 1996. Hidayah itu mahal dan keistiqomahan lebih mahal lagi harganya. Jika seorang ulama Abdullah Al-Qasimi saja tergelincir di akhir kehidupannya, apa yang membuat kita terus merasa aman dan yakin bahwa kita adalah golongan orang yang selamat? Kehidupan itu terus berjalan tanpa kita tahu kapan garis finishnya. Orang yang mungkin kamu kenal buruk, bukan tidak mungkin di akhir kehidupannya nanti jadi orang yang baik, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga. Sedangkan kita yang selama ini terlalu angkuh dan merasa lebih baik, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan akhir hidup kita menjadi lebih buruk. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah menjaga hati dan keimanan kita untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Dari kisah ini sangat menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga kita selalu berpegang teguh di dalam ajaran Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.